Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak sekalian, jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semua bersyukur kepada Allah sehat wal afiah. Juga kita sama-sama bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga syukur mendapatkan tambahan nikmat, semoga salawat mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Pak Yanu, apa kabar? Lama tak jumpa. Sehat Pak Yanu ya? Alhamdulillah. Bapak yang dirahmati Allah, kita akan coba langsung saja. Judulnya itu kaidah fikih ya dalam keuangan dan transaksi bisnis. Panjang. Kalau saya sampaikan itu nanti susah nulisnya di flyernya. Jadi yang pendek saja. Nah, apa kaidah fikih kita subuh kali ini? Kaidah fikih kita ini sumbernya dari hadis Nabi. Nabi pernah bilang begini. La darar wala dirar. Ya, hadis Nabi itu kalimatnya gak ada perubahan, langsung diambil oleh para ulama menjadi kaidah. Jadi kaidahnya sama, la darar wala dirar. Tidak boleh membahayakan diri dan tidak boleh membahayakan diri orang lain. Itu arti kaidah itu. Ya. Jadi cara membacanya bisa dua, ya. Pertama yang tadi, tidak boleh membahayakan orang lain. Saya putar tadi. Tidak boleh membahayakan orang lain, tapi tidak boleh juga orang lain membahayakan dirinya. Nah, itu cara baca pertama. Cara baca kedua, dan seharusnya ini yang menjadi perhatian paling penting adalah tidak boleh memberikan bahaya apapun, tidak dibolehkan. Entah itu sebagai inisiatif atau sebagai tindakan membalas. Ada sama tapi ada beda dikit, iya kan? Agak sama tapi ada beda. Bedanya apa tadi? Bedanya di mana? Kalau samanya inisiatif, tapi kalau bedanya adalah sebagai tindakan balas. Jadi kaidah ini menyuruh dengan tegas, ya. Jangan membalas. Ada dia ulama yang nulis buku ini, Profesor Dr. Muhammad Tahir Mansur. Ya, ini orang Pakistan ini. Ya, jadi beliau tulis seperti itu. Nah, supaya mudah memahami kaidah ini, kita kasih contoh saja, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa saja sih contohnya? Dalam ekonomi atau dalam transaksi bisnis? Sebenarnya bukan hanya transaksi bisnis. Namanya kaidah itu bisa dipakai di mana saja, dalam konteks apa saja. Kebetulan subuh ini kita bawa ke sana. Oke. Contoh pertama ada namanya dalam fikih kita itu yang disebut dengan hajar. Hukum pencegahan. Hukum pencegahan. Apa itu hukum pencegahan? Ada 3. Yang pertama yang disebut dengan contoh kasusnya safah, pemborosan. Safah, pemborosan. Ini bisa dilihat dirujuk di Al-Quran surat An-Nisa ayat keberapalah di situ. Wabtalul yatama hatta iza balagun nikah. Wabtalul yatama hatta iza balagun nikah. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk nikah. Wabtalul yatama hatta iza balagun nikah. Fa in anastum minhum rusda. Kalau kamu lihat dia sudah cerdas. Kalau dalam fikih itu pernah kita dengar ya, syarat-syarat biasanya kalau ibadah itu akil, berakal, baligh, sudah balik,
biasanya ada yang nambah. Di beberapa contoh kasus rusdun. Nah ini nih ayatnya rusdun. Ya. Wa batalul yatama hatta iza balagun nikah fa in anastum minhum rusda. Kalau kalian lihat dia sudah rusda, nanti kita lihat apa itu rusda. Rusda itu cerdas. Fadafa'u ilaihim amwalahum. Kembalikan harta anak yatim itu kepada mereka. Ya. Jadi ini ayat kepada para wali yatim. Kenapa anak yatim itu dulu diambil duitnya? Karena mereka dianggap masih berpotensi safah. Apa tadi safah? Boros. Ya, dan salah satu indikator orang disebut sudah bisa mengelola keuangan rusda. Rusda itu cerdas. Cerdas ya? Jadi cerdas itu adalah hati-hati dia, rasional ya. Dia rasional, berpikir pakai akalnya benar, ya. Kalau ulama mazhab Syafi'i itu mengatakan rusdun itu kedewasaan tindakan yang tidak hanya terkait dengan persoalan keuangan. Nah, ini tambahan lagi. Tidak hanya persoalan keuangan, tapi juga terkait dengan persoalan agama. Itu ulama mazhab Syafi'i, ya. Jadi rusdun itu tidak boleh hanya dibatasi dengan yang penting dia pinter ngitung-ngitung, rusdun lah. Karena soal hitung-hitungan ini semua orang barangkali bisa belajar. Tapi dalam agama Islam, konteks keuangan, konteks bisnis, konteks apapun harus dikaitkan dengan nilai-nilai akidah. Misalkan, tidak boleh dia berbisnis pada hal-hal yang dilarang, yang diharamkan. Walaupun hitungannya sudah benar, tepat, menguntungkan. Ya. Tapi masalahnya Anda masuk di area yang dilarang. Gitu. Apa sih yang dilarang? Ya jual beli khamar, jual beli babi, apa lagi? Judi. Ya. Judi itu kan untung kalau menang. Ya, sampai ada ilmunya itu, ilmu memprediksi, dikuliahkan tuh. Ilmu apa namanya? Jurusan apa, Pak? Nanti kalau lulus dari situ kerjanya jadi juru taksir. Aktuaria. Ada jurusannya itu. Aktuaria itu memprediksi. Salah satu manfaatnya dia bisa prediksi. Juru taksir itu dipakai sekarang di mana-mana, di pengadilan dipakai, di perusahaan dipakai. Dan kalau saya nggak salah di IPB jurusan aktuaria naik itunya, peminatnya. Ya. Besar ya. Karena dia besar jadi saingannya kuat. Ya, potensi bisa diterima semakin ketat, gitu kira-kira. Nah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kasus kita yang kita sedang bicarakan ini yaitu pemborosan atau safa, sebuah pengadilan bisa saja ketika menghukumi satu persoalan dan orang yang dia lihat ini, hakim itu melihat orang yang dia mau hukumi adalah orang yang safah, terindikasi safah, maka bisa saja pengadilan membatasi gerak-gerakannya, gerak-geriknya di dalam pengelolaan keuangan, dibatasi setengah. Misalkan kalau dia punya uang 1 M, ya Anda cuma bisa bermain-main atau bertransaksi yang 500 jutanya. Setengahnya jangan. Bahkan bisa jadi semuanya dilarang, nggak boleh, cabut, diambil kewenangannya. Ya, kenapa? Khawatir dia ini membahayakan siapa? Dirinya sendiri. Kaidah fikih masih ingat tadi? La darar wala dirar. Tidak boleh membahayakan diri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Itu prinsip. Nah, oke, kasus pertama selesai. Kenapa? Copot. Oh, copot ya Allah. Kok bisa tahu copot? Nah, yang kedua, jazakallah. Kasus yang kedua adalah maradul maut, penyakit yang mematikan. Penyakit yang mematikan. Atau bahasanya kita rubah. Orang kena sakit
dan sakitnya itu menurut ilmu dokternya tinggal berapa hari lagi. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kira-kira penyakit apa itu sekarang? Hah? Kanker? Covid? AIDS? Ya. Covid itu kan kalau masuk di scan paru-parunya, dilihat skala putihnya itu berapa banyak. Iya kan? Kalau terlalu banyak, berat ini. Dilihat komorbid enggak? Oh, ada komorbid. Dilihat lagi. Gimana saturasinya? Rendah. Udah itu. Dokter udah nggak bisa banyak ngapa-ngapain itu. Nggak bisa. Sekarang kita ini alhamdulillah turun. Jawa Barat, Jakarta turun. Sekarang pindah kemana? Daerah. Sulawesi Tengah, Kalimantan, ya, termasuk ya keluarga saya mulai banyak kena di daerah. Ya. Jadi masalah kita yang gas kemarin kekurangan di sini, oksigen maksudnya, itu sekarang di sana yang mengalami. Jadi Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tanya WA, saya kan bibi saya itu tante saya itu kenanya di Poso. Susah dapat oksigen. Saya WA kawan saya, boleh nggak antum bantu ane carikan oksigen? Jawabannya apa? Ustadz, mohon maaf, di Poso ini udah 1000 yang kena, tapi kami milih diam-diam semua di rumah. Karena kalau masuk rumah sakit, khawatir tidak dapat penanganan. Dia jawab begitu. Artinya dia menolak dengan halus. Memang dia nggak bisa. Ya, bapak-bapak bisa bayangkan layanan kesehatan Jawa versus luar Jawa, jauh. Ya, bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang sedang kena penyakit mematikan ini, yang sebentar lagi akan innalillahi wa inna rajiun, itu dilarang untuk bertransaksi. Nggak bisa. Kenapa? Karena nanti khawatirnya dia habisin untuk bersedekah. Orang kalau sudah sakit, Pak, inisiatif untuk punya tabungan di akhirat naik, gitu. Jadi kalau mau dapat proposal diterima, bawa sama yang sakit. Iya benar. Proposal itu insya Allah kalaupun tidak dia kasih banyak, pasti dia kasih lah. Ya kan? Kenapa? Apalagi kalau sudah ada bumbu-bumbunya. Ya kan? Kematian akan datang setiap saat. Udah. Jadi itu barang. Ya. Jadi Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga pengadilan lagi-lagi bisa melarang orang ini dari berbagai macam tindakan donasi atau tindakan yang kita sebut searah. Searah itu apa? Tindakan searah. Gak balik lagi. Itu namanya searah. Ngasih gak dapat apa-apa. Itu searah. Donasi, wakaf, sedekah, hadiah, itu dilarang orang yang sedang sakit kayak begini. Boleh, tapi tidak bisa lebih dari 1/3 dari hartanya. Alasannya kenapa? Melindungi harta bagi ahli waris. Kaidah kita apa judulnya? La dharar wala dirar. Tidak boleh membahayakan diri, tapi jangan bikin bahaya orang lain. Kasus di sini siapa yang membahayakan orang lain? Orang lain itu siapa? Ahli waris. Ahli waris, nggak bisa. Tapi kalau tindakannya dua arah, dapat jual beli dalam keadaan dia sakit dan harganya jual belinya harga normal, masih bisa diizinkan, masih bisa diterima. Artinya dia tidak begini saja, tapi ada yang dia
dapat. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang kita pernah bahas Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq itu luar biasa ya. Ketika dia bersedekah, kan pernah ya semuanya ya. Sampai ditanya sama Rasul, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Dijawab sama Abu Bakar, aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Wow. Terus gimana Ustaz mengkonter kaidah fikih ini dengan cerita Abu Bakar? Satu jawabannya, pertama jawabannya, kasus Abu Bakar ini bukan menjadi hukum secara umum, nggak bisa dipakai karena dia kasusnya spesial, khusus memang untuk Abu Bakar. Jangankan kita, sekelas Umar nggak bisa ikut dia. Padahal itu teman dekat, hidup sezaman, mau kurang apa lagi? Didikan Rasul dua-duanya. Tapi memang untuk kasus ini Umar bin Khattab nggak ada yang bisa ngalahin. Clear. Satu jawaban pertama. Jawaban yang kedua, kalimat Abu Bakar saya tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya itu jangan dipahami terlalu sempit. Karena ada satu riwayat menceritakan bahwa ternyata Abu Bakar sudah menyiapkan anak-anaknya itu, keluarganya, skill keahlian. Memang tidak meninggalkan uang, tetapi dia sudah tinggalkan apa? Skill keahlian. Yang dengan skill keahlian itu hidup insya Allah. Dalam riwayat, istrinya Abu Bakar bidan, anaknya pandai menjahit. Untuk zaman itu profesi itu sudah cukup bagus. Kalau sekarang ya silahkan dilihat skill apa yang harus kita siapkan untuk anak-anak kita. Makanya dalam surat An-Nisa, wal yakhshalladzina, ayat 9 kalau bukan ayat 10, wal yakhshalladzina, hati-hati, lau taraku, orang-orang yang meninggalkan, min khalfihim, generasi di belakangnya, zurriyatan di'afa, anak-anak keturunan, bukan hanya anak, cucu cicit, karena di situ menggunakan kata zurriyah, ya, zurriyatan di'afa, keturunan yang lemah. Para ulama tafsir, lemah di situ bisa lemah ilmu, bisa lemah fisik, bisa lemah apa lagi? Paling utama juga adalah lemah agamanya. Jadi itu harus kita bekali mereka. Sehatkan badan mereka dengan makanan yang bergizi. Bekali mereka dengan ilmu pengetahuan. Yang paling utama, jangan lupa siapkan mereka untuk menjadi orang-orang, anak-anak generasi yang kenal agamanya. Gitu. Ya, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kasus ketiga. Sudah ya? Kasus pertama apa tadi? Safah. Kasus kedua, maradul maut. Maradul maut, sakit yang sudah hampir kena innalillah. Itu ya, biar gampang diingat. Yang ketiga nih, taflis. Kalau sering kita dengar muflis, mafifulus. Nah, kalau ini taflis. Taflis itu bangkrut. Nah, orang yang dinyatakan bangkrut, definisi bangkrut itu apa Pak Yanu ya? Biasanya orang disebut bangkrut. Itu dia. Lebih banyak utang daripada aset. Kan gitu ya? Sehingga akhirnya perusahaannya harus dilikuidasi, dibangkrutkan oleh lembaga yang berkaitan. Kenapa dia dibangkrutkan? Karena kalau terus diteruskan, ini bukan tambah untung, ini tambah rugi, tambah bahaya. Dan kalau dia rugi, banyak orang yang akan kena bahaya di situ. Perbankan kalau dia sudah mau arah-arah taflis, bangkrut, ingat tahun 98 berapa bank dilikuidasi? Ratusan ya. Terutama bank-bank yang saya sendiri nggak tahu. Ada Bank Ganesha. Nama-nama bank juga aneh-aneh rupanya dulu itu ya.
Bang apa lagi? Saya salah sebut, takut salah sebut nama bang. Ada nggak nama dulu bang yang bapak-bapak kenal sekarang udah nggak ada? Hah? BHS. Mayapada. Bang apa lagi? Bang Toyib nggak ada ya? Bang itu banyak dulu dilikuidasi. Nah, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada kejadian di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang bernama Mu'az bin Jabal. Pasti pernah dengar nama ini. Mu'az bin Jabal. Ini Mu'az ini sahabat Nabi ini orang baik. Suka ngasih-ngasih. Ngasih. Cuman masalahnya orangnya suka ngasih tapi banyak utang. Banyak utang juga ini. Mu'az ini sahabat Nabi. Saking banyaknya dia udah sampai pada satu titik gak sanggup lagi untuk ngebayarin semua hutang-hutangnya itu. Dia datang sama Nabi minta solusi. Ya Rasul, bantu saya putihkan utang saya. Kalau Nabi yang ngomong kan selesai itu urusan. Wahai para sahabat, yang punya hutang sama Mu'az bin Jabal, tagih ke saya. Itu namanya akad hiwalah, perpindahan. Memindahkan utang orang ke dirinya. Dalam fikihnya itu boleh, hiwalah. Jadi kalau punya tabungan atau pembiayaan di bank konvensional mau dipindahkan ke syariah, pasti akad hiwalah dipakai. Ya, gitu. Kan kalau Rasul bilang begitu, kira-kira ada yang nagih nggak? Ada siapa yang mau menagih Rasulullah? Keterlaluan itu. Rasul, saya minta uang. Nggak ada yang berani. Waktu Rasul aja mau menjelang wafat itu pernah ngomong, saya ingin membersihkan hutang piutang bukan cuma harta. Kalau ada di antara kalian yang pernah tersakiti hati, pernah kena fisik oleh saya, kata Rasul, maka hari ini silahkan kita lunaskan. Wow, keren ya? Gitu. Ketika dibuka omongan itu, nggak ada yang berani. Saya ini, nggak ada. Diam semua. Bisa ya dibayangkan kondisi saat itu? Di tengah-tengah diam itu, tiba-tiba ada satu suara. Saya wahai Rasul. Kaget semua orang. Ya, saya lupa sahabat itu. Kenapa? Saya dulu waktu engkau merapikan barisan, rupanya dia pernah ikut dalam satu barisan. Mungkin barisan persiapan perang. Cemetemu, tongkatmu, cambukmu itu pernah kena kulit saya dan saya sakit waktu itu. Cuma saya nggak berani. Cuman karena hari ini engkau wahai Rasul membuka poin ini, maka saya memberanikan diri. Apa yang terjadi? Geger satu semua itu orang. Pada marah. Umar yang marah duluan. Apa-apaan? Cuma urusan begitu doang, ya kan? Bahkan sudah ada yang bilang, udah nggak usah, saya aja kamu balas, gitu ya? Nggak usah Rasul, saya aja. Tapi Rasul kan orangnya kalimatnya dipegang. Jangan biarkan, biar dia ini. Mana bagian tubuh mana yang kena waktu itu? Dia sebut bagian tubuh sini. Katakanlah ya, maka Rasulullah buka itu bajunya. Semua orang sudah udah tambah geger. Ya. Ini Rasul ini loh. Digituin. Maka kata Rasul, oke, maju kamu. Silahkan balas. Ketika Rasul sudah membuka baju itu, maka orang tadi langsung memeluk. Dia buka juga bajunya dan dia peluk tubuhnya Rasul. Ya. Dia bilang, saya sudah maafkan, wahai Rasul. Saya sengaja cuma semata-mata supaya kulit saya bisa menyentuh kulit kamu, wahai Rasulullah. Maka saat itulah kemudian Rasulullah SAW mengatakan, insyaallah kulitmu tidak pernah akan tersentuh dengan api neraka. Nah itu ceritanya. Ya, kalau ada hari ini Rasulullah, ya mungkin kita akan melakukan hal yang sama kurang lebih. Tapi sayang ya, kita sudah jauh sekali.
Ya minimal kita coba melaksanakan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW itu sangat sayang kepada kita. Dalam satu hadis beliau mengatakan begini, dan ini menjadi patokan cukup bagus untuk kita jadikan sebagai pegangan dalam hidup. Kata Rasul begini, Fa'in amartum, ya. Kalau aku perintahkan kepada kalian, saya lupa teks Arabnya. Kalau aku perintahkan kepada kalian terhadap sesuatu, maka kerjakan sekemampuan kalian. Coba lihat itu kalimatnya. Sekemampuan. Berarti Nabi itu sayang sama umatnya. Jangan sampai umatnya terpaksa, terhege-hege. Kalau kata orang Malaysia ya, tergopo-gopo atau terpaksa harus ya gitu. Tapi kata Rasul lanjutannya, wa inna haitukum anhu, kalau aku larang kalian terhadap sesuatu, fantahu, maka berhentilah. Tidak ada kata mastata'tum lagi, tidak ada kata sekemampuan. Ini patokan. Kalau kita mau melakukan apa-apa yang diperintahkan, ukur diri. Sayangnya Rasul di situ sama kita. Tapi kalau sudah urusan dilarang, nggak bisa ada tawar menawar. Itu Bapak yang dirahmati disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Muaz bin Jabal, "Wahai Muaz, saya nggak bisa melakukan apa yang kau minta. Mana hartamu? Jual. Setelah laku, bayarkan hutang-hutangmu kepada orang-orang." Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap permintaan Muaz. Kerennya adalah sahabat ngerti betul bagaimana hutang itu menjadi hal yang sangat kritis di dalam kehidupan. Tidak mau Rasul meninggalkan dunia dalam keadaan memiliki hutang piutang. Sahabat tidak mau juga demikian. Berat. Dalam riwayat dikatakan orang yang memiliki hutang akan terkatung-katung bainas sama'i wal ard. Tak jelas. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pengingat bagi kita semua. Semangat untuk melunasi hutang jika ada, dan tetap optimis bahwa Allah itu Maha Kaya sepanjang niat kita betul ingin melunasi hutang itu. Mudah-mudahan dengan niat itu Allah bukakan pintu-pintu rezeki. Masalahnya adalah kalau sudah dibuka pintu rezeki, lupa sama hutang. Nah, gitu dia ya. Lupa sama hutang. Ya. Siapa yang nggak punya hutang di antara kita? Saya yakin pasti punya semua. Nominalnya aja beda. Dan tergantung cara penyikapan. Ada orang hutangnya dikit, tapi bawaannya udah berat sekali. Oh gitu. Ada orang hutangnya banyak, tapi bawaannya santai. Apa bagus begitu Ustaz? Ya nggak mesti juga bagus dianggap memandang enteng, tapi maksudnya sikap optimis itu tetap harus kita ada dalam diri ini. Ya saya punya hutang, tapi saya punya niat dan saya akan berusaha untuk membayar. Makanya dalam riwayat dikatakan salah satu sunnahnya mau berhutang itu, bahwa pertama kali sunnahnya mau berhutang itu punya niat terlebih dahulu, saya mau bayar. Gitu dong. Jangan main utang kalau nggak ada niat bayar, gitu ya. Itu sunnahnya, itu hadisnya. Pinjam dong, nggak ada niat untuk bayar. Allah kata hadis itu, siapa yang berniat untuk membayar hutangnya maka Allah akan memudahkan membayarnya. Tapi siapa yang berniat untuk merusak orang dengan hutang itu, artinya dia sengaja tidak mau bayar, maka Allah akan rusak dirinya juga. Ini saya dengar hadis itu baru tahu. Oh, kenapa orang itu jadi susah begitu? Ada hal yang salah dalam dirinya, yaitu ada niat menzolimi orang. Kaidah kita apa bunyinya? La darar wala dirar. Jangan membahayakan orang lain. Bahkan dalam konteks niat saja nggak boleh. Baru dalam konteks niat, jangan membahayakan orang lain.
Kenapa Mas Adi? Oh ya, ya baik. Saya kira ada perintah untuk Bapak, ada yang mau ditanyakan kira-kira dari 3 contoh ini? Silakan. Kalau nggak ada kita bisa lanjut, ya. Ada nggak? Masih banyak nih contoh-contohnya. Nggak ada ya? Saya lanjut ya. Contoh berikutnya itu melanjutkan kontrak bagi hasil sampai masa panen tiba. Nah, ini contohnya bagus. Ada orang namanya pakai akad mudharabah, akad kerja sama. Ini yang punya modal, ini yang bekerja, nggak punya duit, Pak Yani ya. Ini petani, ini bos. Bos ini modal semuanya. Jadi ini tenaga benar. Masalah tanah punya siapa, kita lewatkan saja. Bisa dua-duanya, bisa punya tanahnya petani atau bisa punya tanahnya dia. Nah, sudah terjadi. Kontrak kira-kira 1 tahun. Bagi hasil sudah ditentukan 70, 30, 60, 40. Tiba-tiba komoditasnya juga sudah ditentukan. Komoditas yang akan panen 1 tahun. Nah, tiba-tiba baru jalan kira-kira 10 bulan. Tinggal 2 bulan lagi sudah mau panen. Sudah kelihatan tuh apa istilahnya? Buah-buah itu tapi masih hijau. 2 bulan lagi insya Allah panen ini, gitu ya. Udah senang nih, petani udah senang, udah ketahuan apa yang dia mau dapat. Qadarullah 2 bulan sebelum panen wafat. Wafat ini yang punya modal ini. Kalau kita baca salah satu hal yang membatalkan akad, itu adalah meninggalnya salah satu dari 2 belah pihak. Itu ada. Nah, sekarang kejadian meninggal nih. Ahli waris harusnya secara logik meneruskan. Tapi kebetulan dapat ahli waris yang zalim. Mereka lihat, ini tinggal 2 bulan lagi panen. Kalau ini masih diteruskan, cuma dapat 60-40. 60 petani, 40 dia. Kan gitu ya? Kira-kira begitu. Waduh, mulai setan membisiki. Kata ahli warisnya, batalin. Batalin karena meninggal ayah kita. Secara fikih betul ya? Karena kalau salah satu meninggal selesai. Tapi secara kezaliman, siapa yang terzalimi di sini? Tani. Karena sudah keluar keringat, waktu, tenaga, kan gitu. Maka dalam konteks seperti ini, kalau dia masuk ke pengadilan kasus kayak begini, contohnya, pengadilan boleh memutuskan, lanjutkan sampai panen selesai. Kenapa? Melindungi hak petani. La doror wala diror. Itu kaidah kita pagi ini. La doror wala diror. Tidak boleh memang membahayakan diri. Harus untung. Setiap manusia itu pengen untung. Tapi tidak boleh membahayakan orang lain. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk contoh lagi yang terakhir, kalau memang masih ada waktu 5 menit. Kasus denda bagi mereka yang sengaja telat membayar hutang. Si fulan punya utang. Si fulan punya utang. Harus lunas di bulan depan. Tiba bulan depan gak lunasin. Oleh yang memberi hutang, aku denda kamu tambah 100.000. Boleh gak? Gak boleh. Kenapa? Riba. Karena ada tambahan. Dia pinjam berapa tadi? 1 juta. Kenapa sekarang kembaliin 1.100.000? Nah, masalahnya
Ini orang sengaja tidak mau bayar tepat waktu, maka harus dihukum karena ada hadis Nabi mengatakan matlul ghaniyun zulmun, menunda-nunda membayar hutang bagi orang yang mampu zolim. Tidak boleh ada orang zolim di dunia ini. Ya, harus dihentikan kezaliman itu. Preventifnya harus ada. Maka akhirnya ulama memutuskan model orang yang seperti itu sengaja telat membayar padahal kewajibannya udah sepakat, maka dia bisa dihukum dengan membayar denda tambahan. Tetapi denda tambahan itu tidak boleh dimakan oleh yang memberi hutang. Harus dia serahkan kepada kepentingan sosial. Gitu. Jadi mendenda orang itu dalam konteks kasus kita kali ini adalah bagian dari mendidik dia, mengajarkan dia supaya apa? Memenuhi patuh terhadap kontrak yang sudah disepakati. Bukankah Al-Quran datang dengan tegas? Surat Al-Ma'idah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hei orang-orang yang beriman, penuhi kontrak-kontrak kalian. Ya. Makanya dalam hutang piutang dalam Islam itu bunyi sudah harus ditentukan waktu dan dicatat karena itulah menjadi dasar penagihan. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus tepat waktu. Sudah berbunyi ya Pak Yagi ya. Kita ada pertanyaan? Oh syuruk ya, kita mau sholat syuruk kalau begitu. Ya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya masih ada waktu kira-kira sampai 4 menit lagi. Kalau ada yang bertanya kita jawab. Kalau enggak kita tutup. Ada? Cukup insyaallah. Baik Bapak-bapak yang dirahmati Allah. Minggu bulan depan mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kaidah ini. Ada turunan-turunannya dan masih banyak contoh-contoh kasusnya. Misalkan ya, saya bocorkan sedikit turunan kaidahnya. Misalkan ad-darul asyad yuzalu bid-dararil akhaf. Bahaya, bahaya. Mana yang mau dipilih? Bingung nggak? Bahaya, bahaya. Maka yang dipilih adalah bahaya yang paling kecil dari dua ini. Itu turunan kasusnya. Kedua, yutahammal dararul khas lidaf'id dararil am. Boleh melakukan kerusakan, kezaliman, merusak, tapi kerusakannya kecil, tetapi ini dilakukan semata-mata untuk tidak terjadi kerusakan yang lebih besar. Tuh, boleh. Ada lagi, darul mafasid aula min jalbil masalih. Mencegah keburukan itu, mencegah bahaya itu lebih diutamakan daripada sekedar untuk mendapatkan manfaat. Oh, ini manfaat, tapi Anda akan melewati bahaya. Maka ini yang lebih diutamakan. Wallahu alam bissawab. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan ingat, kaidah ini tidak hanya pada konteks contoh-contoh tadi. Semua hal hidup bisa pakai kaidah tadi. Dan mudah-mudahan itu menjadi ilmu pegangan kita semua. Barakallahu fiik. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan doa penutup majelis kita, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.